Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam belajarnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Minggu lalu dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian, kamu dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, di sini ada beberapa kutipan teks dan kita cari pokok informasinya. Kutipan teks yang pertama, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. of Honor Causa Ingenieur Dr. of Standing Multimedia Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puswowardoyo. Habibie menikah dengan Asri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Torik Kemal. Pokok informasinya adalah B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Kutipan teks yang kedua, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Pokok informasinya yaitu peran ibu B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timur Timur, sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR-MPR. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Pokok informasinya adalah novel tulisan B.J. Habibie sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Ainun istrinya. Menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda. Ada yang disampaikan secara langsung dan ada pula yang dilakukan secara deskriptif. Penulisan contoh-contoh pernyataan misalnya, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya, karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat.
Dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Bandingkan dengan cara penulisan penyajian karakter unggul tokoh pada kutipan kedua berikut ini. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Pada contoh kedua, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya, yaitu dengan cara menyebutkan bahwa tokoh tersebut mencari uang ketika musim liburan. Penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan kalimat tokoh tersebut. Perhatikan contoh dialog Georgia berikut ini. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Dari kalimat tokoh Jorsa, pembaca diberi gambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Hal ini terungkap dari keinginannya untuk menjadi seorang ilmuwan agar dapat membuat manusia hidup nyaman. Cara tidak langsung lainnya juga dapat dilakukan penulis dengan menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain ini menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter unggul tokoh. Perhatikan penggalan biografi Georgia berikut ini. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nok. Dari kutipan di atas, Mama Nok, Ibu Georgia, menyatakan bahwa anak-anaknya, termasuk di dalamnya Georgia, adalah anak-anak yang bisa mengerti keadaan orang tuanya. Mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contoh, Georgia, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, coach begitu biasanya dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Nah, di sini ada kata ganti ia. Ia di sini ditujukan kepada Georgia. Kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, belajar, membaca, berjalan, melempar. Itu termasuk kata kerja fisik. Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah merupakan. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, diberi, ditugaskan, dipilih. Kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkenaan urutan waktu. Contoh, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang yang pada umumnya bersifat kronologis.
Itulah 6 kaidah kebahasaan teks biografi. Sekarang tugas kalian adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks biografi B.J. Habibie. Tuliskan kaidah bahasa yang kamu temukan. Di sini ada kutipan teksnya. Kemudian kalian analisis, cari kata gantinya, kata kerja tindakannya, kata deskriptif, kata kerja pasif, kata kerja mental, dan kata sambung yang menyatakan hubungan waktu. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugasnya kirim ke Classroom ya. Apabila ada pertanyaan bisa WA ke WA Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.